Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 Bitsus TPK 2022. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Agustus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dan Haji Raja Tamsir dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum hadirkan Surya Darmadi. Terdakwa akan masuk ke sidang. Bukan, semuanya ya. Oke, untuk itu silakan dihadirkan 3 orang ahli. Silakan. Ahli atas nama Agus Rono, ahli atas nama Mulia Pradana dan Fadil Husein. Saya mulai dengan Profesor Agus Rono. Ahli pernah diminta pendapatnya di penyidik Kejaksaan Agung dalam perkara tindak pidana korupsi. Pernah. Sebagaimana telah diterangkan dalam BAP ahli terhadap semuanya. Apakah hal tersebut terkait pelanggaran administrasi tadi atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangan tidak bertabrakan dengan adanya asas seleksi spesialis sistematis dalam Undang-Undang Tipikor yang melakukan tugas jika diatur dalam undang-undang tersebut maka masuk dalam ketentuan Tipikor? Bisa dijelaskan? Ya, tadi saya sudah sampaikan ketika kemudian satu perbuatan yang didahului dengan adanya satu pelanggaran yang sifatnya administrasi, ketika kemudian ini berakibat adanya unsur kerugian negara tadi, maka ini masuk dalam ranah korupsi, Pak. Ya, yang pengertian atau makna yang Bapak tanyakan mengenai asas sistematis itu maksudnya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Kecuali kalau memang di dalam norma sebuah ketentuan undang-undang administrasi. Nah, kita bicara mengenai ketentuan undang-undang administrasi kan macam-macam. Kalau bicara mengenai hukum pidana itu kan ada hukum pidana yang diatur dalam ketentuan umum atau maaf yang sifatnya lex generalis ya, yang diatur dalam KUHP kalau kita bicara hukuman realnya. Kemudian ada ketentuan yang sifatnya khusus yang diatur dalam ketentuan undang-undang tipikor contohnya, atau ketentuan undang-undang yang lainnya. Meskipun ini ketentuan yang sifatnya administratif, tapi memuat tentang ketentuan pidana, karena memang ada pengelompokan seperti itu. Nah, itu dimungkinkan selama di dalam ketentuan undang-undang yang sifatnya administrasi tadi tidak mencantumkan secara eksplisit ya bahwa pelanggaran norma A, B, C dan seterusnya yang diatur dalam undang-undang administrasi tadi yang merupakan pelanggaran yang kemudian mengacu kepada ketentuan undang-undang administrasi tadi. Kalau tidak ada ketentuan itu maka kemudian bisa ditafsirkan sebaliknya secara kontrario. Nah, ketika ada satu perbuatan pelanggaran yang tadi Bapak sampaikan ada ini irisan administrasinya yang kemudian ternyata ini ada unsur merugikan negara, maka kemudian ini bergeser menjadi sifatnya adalah masuk dalam ranah pidana korupsi. Demikian Bapak. Terkait dengan kerugian negara di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan terbagi dua, kerugian keuangan dan atau kerugian perekonomian negara. Bisa ahli jelaskan satu-satu apa perbedaannya? Baik, mohon izin yang mulia, saya mengutip ketentuan pasal 1 angka 22 ya, Undang-Undang Perbedaan Negara itu jelas di situ apa sih yang dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara, yaitu kurangnya uang, kurangnya barang ataupun surat berharga dan seterusnya. Yang sifatnya itu adalah nyata dan pasti karena berdasarkan putusan MK kan mengatur demikian. Lalu ada satu lagi adalah perekonomian negara. Memang secara eksplisit di dalam normanya maupun penjelasannya tidak ada mengenai apa sih yang dimasukkan dengan perekonomian negara. Hanya ada di dalam penjelasan undang-undang tipikor tersebut yang kemudian memberikan satu penjelasan. Saya bisa menyederhanakan ya berdasarkan penjelasan itu bahwa yang namanya kerugian perekonomian negara itu lebih luas dari apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Nah, silakan nanti dicermati di dalam penjelasan undang-undang tipikor juga sudah ada, tapi memang tidak secara eksplisit di dalam penjelasan umum ya itu memberikan penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara itu. Nah, soal
soal masalah teknis dan seterusnya saya tidak paham, saya bukan ahlinya yang berkaitan dengan kerugian negara. Nah, tapi intinya saya hanya mencermati di dalam ketentuan undang-undang itu berkaitan dengan bedanya antara kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara itu apa, sesuai dengan apa yang tadi Bapak tanyakan kepada saya. Demikian yang mulia. Saya beralih dulu sebentar. Ya, ahli. Ini kaitannya dengan perekonomian negara tadi. Baik. Kita mengenal, mungkin ahli juga tahu, pasti tahu lah, bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang kerugian keuangan negara. Baik. Harus jelas dan pasti. Nyata dan pasti. Nyata dan pasti. Nah, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang itu. Berarti memberikan alur atau semacam apalah ya, kejelasan kepada para penegak hukum bahwasanya kerugian negara itu harus pasti, jelas dan pasti. Sekarang kaitannya putusan Mahkamah Konstitusi itu kaitannya dengan perekonomian negara. Apakah termasuk perekonomian negara juga yang dijelaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu? Bagaimana pendapat? Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Memang di dalam putusan MK yang berkaitan dengan tafsir kata dapat itu dimohonkan hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara saja. Keuangan negara. Keuangan negara saja. Tidak termasuk kerugian perekonomian negara. Sepanjang yang saya ketahui membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 itu hanya berkaitan dengan tafsir terhadap unsur atau frasa dapat merugikan keuangan negara. Itu kan keuangan negara. Ya, ya. Ini lebih luas. Betul yang mulia. Perekonomian negara. Ya. Perekonomian negara itu kan apa ya? Apakah kita harus memastikan juga ada kerugian negara, keuangan perekonomian negara itu secara pasti apa tidak? Ya. Kalau maksudnya, ya. bagaimana? Baik yang mulia, kalau mengenai hal itu tentu karena yang dimintakan tafsir itu adalah kata dapat di dalam sebelum unsur kerugian keuangan negara, maka saya memaknainya yang mulia. Tentu kerugian perekonomian negara pun juga harus dimaknai adanya satu kerugian yang sifatnya nyata dan pasti. Bagaimana metodenya saya tidak tahu, menghitungnya. Harus ada kan yang mulia, kalau tidak mungkin kalau tidak nyata dan tidak pasti, maka ini kan bertentangan dengan prinsip atau asas kepastian hukum juga, bahwa harus ada kerugian yang sifatnya nyata dan pasti itu. Begini loh, jadi saya luruskan dulu. Ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa itu Pak? Saya PUU 25 2016 ya Pak ya. PUU 2016 ya. Itu kan di situ dijelaskan kalau terjadi kerugian negara itu harus jelas dan pasti. Kerugian negara ya Pak. Nah sekarang yang ditanya adalah perekonomian negara. Apakah bisa kita samakan kerugian negara dengan perekonomian negara? Berbeda yang mulia. Berbeda yang mulia. Putusan Mahkamah Konstitusi itu apakah termasuk juga perekonomian negara? Tidak, hanya keuangan negara. Nah, itu harus jelas dulu. Nanti perekonomian negara dinyatakan harus jelas dan pasti. Perekonomian negara nih Pak, bergulir terus. Ada kalanya perekonomian negara itu kayak kemarin masa COVID-19. Ya kan Pak, dari mulai awal tahun 2020, 2021, 2022 kita bergelut perekonomian negara pada waktu itu. Betul ya. Kan gitu Pak. Ya, Jadi betul. tidak pasti. Tidak pasti, berarti kalau tahun-tahun yang demikian itu perekonomian negara tidak pasti. Sesuai dengan kondisi waktu. Kondisi waktu, ada demikian juga kalau kita berpijak kepada perekonomian negara yang ditentukan dalam undang-undang tipikor itu. Berarti tidak sama dengan kerugian negara berarti. Tidak sama dengan kerugian keuangan negara maksudnya. Iya, yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu apa? Ya, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Betul. Bukan termasuk perekonomian negara. Bukan. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya, apakah masih relevan di dalam tindak pidana korupsi
sudah saya sampaikan jawab ketika yang mulia bertanya bahwa kerugian keuangan negara apakah sama atau beda dengan kerugian perekonomian negara. Jawaban saya adalah tidak sama. Tidak sama. Terus artinya kerugian perekonomian negara sebagaimana penjelasan dalam Undang-Undang Tipikor ini lebih luas dari kerugian keuangan negara. Oleh karena itu dalam satu kondisi waktu tertentu mungkin saja bahwa ada dalam satu tindak pidana korupsi ya itu merugikan keuangan negara dan juga sekaligus merugikan perekonomian negara dalam kondisi tertentu ya. Iya, oke. Sekarang saya harus tegasin nih. Ya, boleh. Pendapat dari ahli. Apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengertian kerugian negara itu tadi, ahli nyatakan perekonomian negara itu hal yang berbeda dengan tadi, dengan kerugian negara. Apakah masih relevan perekonomian negara itu diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Masih relevan. Masih relevan. Masih relevan. Ada larangan. Ada Larangan putusan dari Mahkamah Konstitusi atau pendapat dari doktrin para ahli, ada nggak? itu tidak ada larangan. Tidak ada. Jadi dalam kondisi tertentu masih bisa itu diterapkan. Masih bisa diterapkan. Masih bisa diterapkan. Ya. Apa dasar? Ya, dasarnya adalah penjelasan di dalam Undang-Undang Tipikor tadi yang saya sudah sampaikan yang mulia. Ya. Jadi bahwa menurut pendapat saya bahwa yang dikualifikasi unsur merugikan keuangan negara itu berbeda dengan merugikan perekonomian negara. Perekonomian negara itu dasar hukumnya di dalam penjelasan. Penjelasan yang mulia. Penjelasan dari Undang-Undang Tipikor. Iya. Betul Pak? Betul. Perekonomian negara ini cakupannya lebih luas daripada kerugian keuangan negara. Dalam kondisi tertentu, ahli mengatakan bahwa kerugian perekonomian negara juga mencakup kerugian keuangan negara. Ya. Dari pendapat tersebut kami lihat ada sifat kumulatif ini. Sementara dalam Undang-Undang Tipikor kan ada sifat alternatif kerugian keuangan negara atau kerugian negara besar jelasnya. Di dalam normanya memang berbeda, Pak. Normanya berbeda. Memang di dalam ini maksudnya dalam kaitannya dengan unsur pasal 2 maupun pasal 3 itu harus terpenuhi salah satu saja itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pasal 2 atau pasal 3. Jadi tidak mesti harus dua-duanya. Bisa salah satu. Ya, artinya bisa salah satu yang terbukti itu sudah bisa dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 2 atau pasal 3. Nah, tadi saya sudah tegaskan Pak, kalau kemudian ternyata dalam suatu kondisi tertentu, makanya ketika saya ditanya sama teman-teman majelis, dalam kondisi tertentu mungkin saja dalam kondisi tertentu ada kerugian keuangan negara dan juga sekaligus kerugian perekonomian negara. Nah itu antara yang tercantum di dalam norma dengan apa yang tadi saya sampaikan harus dimanai bahwa normanya di sana adalah atau itu menunjukkan bahwa harus dibuktikannya cukup salah satu saja. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Jadi tidak bertentangan ya. Selanjutnya tentang konsep pemulihan kerugian negara. Kan tadi ada kerugian keuangan dan ada kerugian perekonomian. Ya, dalam Undang-Undang Tipikor kita mengenal di pasal 18 ada pidana tambahan yang pemulihannya dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk kerugian keuangan negara. Bagaimana dengan konsep perekonomian negara? Pertanggungjawabannya di mana ya? Apakah pada negara atau pada pelaku tindak pidana? Bisa dijelaskan? Tergantung Pak, maksud saya begini, tergantung bahwa katakanlah ini contoh saya mengilustrasikan nanti detailnya ahli perekonomian negara yang akan punya kompetensi untuk itu. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa di dalam satu kerugian perekonomian negara kan ada beberapa unsur-unsur atau beberapa yang bisa dikualifikasi sebagai merugikan keuangan perekonomian negara. Contohnya berkaitan kalau kaitannya dengan ini ahli ini bukan sebenarnya yang punya kompetensi. Misalkan ada yang namanya kerugian yang di dalam undang-undang lingkungan hidup itu ada dua delik kan Pak, kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Mohon izin yang mulia karena saya juga mengajar mata kuliah hukum pidana, jadi kadang-kadang suka kapitas hukum pidana, kadang-kadang suka untuk bingung hal seperti itu. Nah itu kan masuk dalam kualifikasi kerugian lingkungan Pak.
kerugian lingkungan itu juga merupakan bagian dari kerugian negara. Detailnya nanti silakan saudara bisa ditanyakan kepada ahlinya. Saya tidak punya kompetensi untuk itu. Artinya yang ingin Bapak tanyakan bahwa tergantung misalkan dalam kasus saya ilustrasikan kasus tambang misalkan Pak. Perusahaan tambang itu kan ada kewajiban untuk setelah pasca tambang kan melakukan satu rehabilitasi atau melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang sudah ditambang atau ini memperbaiki lagi, menanam kembali kayu yang kemudian di atas lahan yang sudah ditambang itu, yang itu merupakan suatu kualifikasi kerusakan. Ada kewajiban itu. Nah, kalau misalkan ada suatu perusahaan yang sudah membayar dana yang dipergunakan, misalkan katakanlah dana rehabilitasi, maka itu bergeser pemulihannya menjadi kewajiban dari pemerintah. Tapi kalau ternyata yang bersangkutan belum bayar, ya itu menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Sederhananya demikian, Pak. Kan intinya kita pasti harus kita kaitkan dengan asas siapa yang melakukan satu perbuatan, maka dialah yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan itu. Nah, kalau yang melakukan si A, setiap orang atau perusahaan, maka dia yang harus bertanggung jawab. Kalau yang belum melakukan satu kewajiban dalam kaitannya dengan pemulihan lingkungan, misalkan itu adalah setiap orang atau subjek pidana tadi yang Bapak sebutkan tadi, ya maka dia yang harus membayar. Tapi kalau ternyata itu sudah dibayarkan kepada negara, kepada pemerintah dalam hal ini, maka kemudian kewajiban menjadi beralih, Pak. Itu yang saya kira prinsip dasarnya itu harus di pedomannya harus dipegang. Gitu. Demikian, Pak. Izin dilanjutkan yang mulia. Masih ada yang mulia. Masih ada pidana yang mulia. Ya, izin Ali melanjutkan yang Ali sampaikan dan dengan rekan kami tadi. Kemudian kita kaitkan dengan ilustrasi yang disampaikan oleh yang mulia tadi. Contoh misalnya dalam ilustrasi tadi bahwa dalam pemulihan hotel tersebut, ya kan, seperti yang disampaikan tadi bahwa pada saat si pembuat ada melakukan kewajibannya segala macam. Nah, seperti dalam ilustrasi tadi dalam pembangunan hotel dan segala macam, misalnya ada HGB atau segala macam. Tentu dalam pengurusan dalam penerbitan tersebut ada kewajiban-kewajiban dari si pemohon yang mesti dilakukannya. Nah, kemudian pada saat tersebut ya mungkin ada kewajiban pemerintah yang muncul. Nah, bagaimana? Berarti apakah sesuai dengan keterangan ahli tadi pada saat si punya hotel dia tidak melakukan kewajibannya, kemudian muncul akibat, apakah akibat misalnya kan dalam hotel harus ada bikinao segala macam. Nah, muncul akibat-akibat lain dari perbuatan tersebut, yang mana kewajiban dia untuk mendirikan itu secara legal tidak dilengkapi. Nah, apakah dengan dia tidak melakukan kewajiban, misalnya ada pembayaran, ada kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, nah sehingga pada saat dia berbuat demikian, kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah tersebut itu tidak beralih kepada negara, tapi tetap kepada orang yang mengajukan tersebut karena dia tidak melakukan kewajibannya, seperti itu. Ya, prinsipnya sebenarnya apa yang Bapak jelaskan tadi dalam satu ilustrasi ya itu sudah sama dengan apa yang tadi saya sampaikan kepada rekan Bapak tadi, bahwa intinya kalau kemudian kewajiban itu tidak akan bergeser atau bergeser kepada pemerintah ya, ketika kemudian kewajiban yang mestinya menjadi kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan atau siapapun juga itu, maka kemudian belum melakukan itu, artinya itu menjadi pertanggungjawaban, menjadi bergeser atau beralih kepada sebaliknya kepada perusahaan. Tapi kalau kemudian sudah ada kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang berdasarkan hal-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kemudian bergeser. Ya, kewajiban itu akan bergeser kepada kewajiban pemerintah. Kan intinya sebenarnya apa yang berkaitan dengan soal izin dan seterusnya itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kaitannya dengan apa namanya konsep hak menguasai negara, yang dimana pemerintah mengatur tentang peruntukan apa saja sih yang tadi yang ilustrasi yang disampaikan oleh yang mulia tadi berkaitan dengan soal tanah negara. Kan pemerintah mempunyai satu kewajiban untuk mengatur
apa peruntukannya tanah ini, A, B, C dan seterusnya tentu harus dipenuhi. Boleh dilakukan untuk kegiatan-kegiatan A, B, C sesuai dengan yang tercantum di dalam norma undang-undang selama memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diwajibkan di dalam ketentuan undang-undang itu. Nah intinya demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ali. Ini saya sedikit kembali lagi ke awal, Saudara Ali. Sesuai dengan apa yang sudah Ali sampaikan juga di BAP terkait dengan tindak pidana korupsi. Ali dalam ini membagi dalam masalah dalam BAP-nya ada 30 delik yang ada terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian kita berbicara kepada tindak pidana korupsi seperti tadi adanya pasal 2 perbuatan melawan hukum secara formil. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum secara formil ini adalah dalam bentuk adanya perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur secara tertulis. Nah, ketentuan-ketentuan yang secara tertulis ini lingkupnya itu meliputi apa saja? Apakah mengikuti seluruh aturan yang mungkin kita pada saat kita berbicara aturan itu kita mengikut kepada hierarki perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar sampai aturan terkecil dan terendah sekalipun. Apakah pada saat seseorang itu bisa dikatakan melawan hukum pada saat ada ketentuan yang tadi itu yang dilanggar oleh orang tersebut? Bagaimana? Mohon izin yang mulia, jadi yang saya masukkan dengan pelanggaran terhadap peraturan undangan tertulis itu yang ada di dalam norma pasal 7 pasal 8 Pak, di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundangan ya, undang-undang 12 ya 2011 bagaimana perubahannya undang-undang 15 tahun 2019 itu kan memang secara eksplisit ya yang saya masukkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu, apakah itu undang-undang, apakah itu PP dan seterusnya. Pasal hutan kan begitu Pak. Nah pakai ini, jadi itu aja langsung ada di situ. Ini pokok masalahnya jadi dibawa ke TTD itu cuma musolnya. Silakan. Saudara ahli tadi surat tugas dari Kementerian PLH. Ahli saat ini menduduki posisi jabatan sebagai kebetulan kalau sekarang saat ini sebagai fungsional di direktorat pengukuhan dan penangkapan kawasan. Baik, di pengukuhan ya. Sebagaimana di BAP saksi dan juga tadi sudah dijelaskan atau oleh majelis hakim yang mulia terkait dengan pengukuhan kawasan hutan ya, pengukuhan dan penatagunaan. Ada tak sinkronisasi SK Menteri Kehutanan dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 94 yang mengatur tentang tata ruang segala macam itu, yang menurut Perda nomor 10 tahun 94 ini adalah bukan kawasan hutan yang harus dimintakan izin pelepasan kawasan hutannya, tapi menurut SK Menteri Kehutanan nomor 173 itu harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Itulah perbedaannya di situ Pak. Itu yang jadi masalah. Nah, dari segi regulasinya itu apa yang bisa Bapak sampaikan di persidangan ini? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Makanya tadi yang saya sampaikan antara tidak dengan peta perda tata ruang ada perbedaan, sehingga dilakukan pemaduserasian. Apa namanya? Pemaduserasian Bapak. Nah terus apa itu? Nah kemudian dari hasil pemaduserasian antara tata guna hutan kesepakatan SK 173 tahun 86 ya, dengan peta perda tata ruang nomor 10 tahun 94 itu kan dilakukan pemaduserasian, hasilnya adalah itu SK 878 tahun 2014. Intinya apa itu? Ya, intinya itu dilakukan penyesuaian antara peta perda tata ruang dengan peta TGHK. TGHK, oke. Begitu ya. Jadi apa namanya? Pemadu serasian. Dan ya, jadi disamakan itu maksudnya, dipadukan. Artinya namanya dipadu, apa nama istilahnya itu?
administrasikan kondisi Ya, kalau administrasikan itu kan berarti dipadukan dua hal yang berbeda lalu dipadukan, itu artinya benar nggak Pak? betul ya. Betul ya? Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya, dengan adanya padu nasi itu tadi, apakah untuk kawasan hutan untuk kawasan itu masih diperlukan izin lokasi, izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan? Masih ada? Mohon izin, sepanjang statusnya masih kawasan hutan tetap masih minta Oh, izin. tetap. Iya. Itulah Kalau intinya. Makanya yang bilang dengan itu tidak perlu ada lagi izin pelepasan hutan, pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Ada yang berpendapat seperti itu. Akhirnya keluar itu ILO, keluar itu IUP. Begitu Pak. Bapak tahu nggak izin lokasi? Tahu? Kalau itu di luar kompetensi kami Iya. itu diterbitkan di Kan itu kan kawasan hutan kemudian dijadikan diberikan izin lokasi. Tahu nggak saudara itu ahli? Izin lokasi itu boleh nggak? Pihak yang diberikan izin lokasi itu sudah boleh diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas. Apakah itu izin lokasi perkebunan, kemudian melakukan diramal itu hutan, diolah itu hutan. Boleh apa tidak itu Pak? Tidak tahu. kurang tahu ya Pak ya. Tapi kan itu harus mengurus izin di sektor kehutanan terlebih dahulu kalau mau menggunakan lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan. Gimana? Tetap harus mengurus perizinan di sektor kehutanan seandainya mau menggunakan lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan harus ada izinnya dulu. Betul ya Pak. Seumpama pemerintah daerah setempat telah memberikan izin lokasi, kemudian itu harus ada juga rekomendasi atau izin juga dari Menteri Kehutanan. Boleh nggak yang diberikan izin lokasi itu melakukan aktivitas terhadap kawasan itu? Mohon izin ya. Jadi kawasan hutan itu kan hanya khusus untuk kegiatan yang terkait dengan sektor kehutanan. Untuk di luar sektor kehutanan, seandainya menggunakan lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan, kan harus tetap mengurus izin dulu di kehutanan. Misalkan untuk kegiatan non kehutanan, dia harus melalui proses pelepasan terlebih dahulu seperti itu. Jadi intinya apa kalau izin lokasi tadi? Kalau Boleh nggak melakukan aktivitas sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan? Izin pelepasan? Nah, kalau di luar sektor kehutanan bukan Bisa nggak ahli menjawab itu atau di luar kompetensinya? kalau di luar sektor kehutanan di luar kompetensi kami yang mulia. Di luar kompetensi saudara. Kompetensi siapa itu? Kalau gitu. Yang mengeluarkan izin lokasi pemerintah daerah dalam hal itu. Pemerintah daerah iya, tetapi ini adalah termasuk itu tadi padu serasi itu tadi Pak. Paduan Perda nomor 10 tahun 94 dengan SK Menteri Kehutanan, surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 173 ini. Di mana Pak? Bisa nggak diterangkan izin lokasi atau IUP apa yang dia lakukan? Izin lokasi itu untuk apa dulu? Nggak tahu ya. Bapak bisa terangkan itu tidak? Saya tidak tahu persis ya kalau terkait dengan IUP, Nah, kalau IUP izin usaha perkebunan. izin usaha perkebunan. Diberikan izin usaha perkebunan, boleh nggak pihak yang diberikan izin itu melakukan aktivitas atau harus menunggu pelepasan kawasan hutan dulu dari Menteri Kehutanan? Bagaimana? Kalau kegiatan terkait di luar sektor kehutanan itu harus mengurus pelepasan terlebih dahulu. Ahli
sudah pernah diminta pendapatnya oleh penyidik dan kejaksaan agung. Ya, apa yang saudara berikan keterangan waktu penyidikan itu saja tadi. Ya. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi sudah ahli menunjukkan pernah ya diminta keterangan oleh penyidik ya tadi. Saya yang ingin menegaskan tadi terkait dengan pertanyaan yang mulia majelis hakim, bahwasanya apakah harus memperoleh izin dulu pelepasan kawasan hutan sebelum melakukan kegiatan di kawasan hutan tersebut? Izin dari Kementerian Kehutanan harus ada izin pelepasan? Harus kan? Iya. Baik. Terkait dengan pertanyaan dari penyidik pada saat kita penyidikan di halaman 13 BAP saudara di file di angka 24, tanya 24. Saudara, makanya tadi saya tanyakan di awal terkait dengan data-data misalnya pengukuhan, kemudian terkait dengan itu di direktorat saudara kan? Ya, misalnya orang mau pelepasan kawasan hutan nih, berarti kan berubah tuh daripada peta. Misalnya berubah nih, kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dimohonkan, kan begitu? Ya, berarti itu masuk ke direktorat saudara permohonan tersebut. Masuk tidak? Masuk kan? Ya. Nah, terkait dengan perkara ini, apakah PT Duta Pama Group dalam hal ini PT Banyung Bening, Kencana Amal Tani, kemudian PT Panca Agro, Segrida Subur pernah tidak memohonkan untuk melakukan pelepasan di kawasan hutan yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir? Nah, mohon izin itu kebetulan di luar bidang kami. Saudara ahli pernah diperiksa di penyidikan? Iya. Di poin 24, saudara menjelaskan berdasarkan data yang ada pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak pernah diterbitkan izin pelepasan kawasan hutan. Makanya tadi saya tanya, ketika akan memohonkan izin pelepasan itu masuk ke direktorat saudara tidak? Masuk. Makanya saudara menjelaskan ini kan? Nah, makanya tadi saya tanya, pernah tidak di perusahaan-perusahaan itu memohonkan? Makanya dibaca dulu ahli. Pernah tidak? Ini ahli Pak. Ya majelis. Saya keberatan. Ini ahli kok jadi saksi fakta. Kok pernahkah? Ini majelis Konstruksi hukumnya saja. Iya majelis. Regulasinya, ya, tidak. Izin yang mulia dilanjutkan. Nah, saudara ahli, tadi saudara di Kementerian Lingkungan Hidup itu bagian pelepasan kawasan hutan. Pengukuhan. Hah? Pengukuhan kawasan hutan. Nah, kemudian untuk kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau, ya, awal itu kan diatur dalam TGHK, benar? Betul. Awalnya tahun berapa TGHK yang sudah pernah terbit itu peraturan nomor berapa saja? Nomor 173 tahun 86. 86. Kemudian terakhir itu ada perubahan? Ada perubahan di tahun 2012. Di peraturan nomor berapa? Nomor SK 878. Nomor? SK 878. SK 878. Kemudian ada perubahan lagi? Ada perubahan yang terakhir saat ini ada di nomor SK 903 tahun 2016. 903 tahun 2016. Nah, saudara ahli, saudara dalam hal melakukan pengukuhan kawasan hutan, ya, berarti ini dalam Kementerian Lingkungan Hidup seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan khusus Provinsi Riau. Nah, apakah dalam penentuan suatu kawasan di Provinsi Riau, ya, apakah ada aturan lain selain dari TGHK yang dapat menentukan suatu kawasan tersebut merupakan adalah kawasan hutan atau tidak?
Tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya berpedoman kepada TGHK tersebut. Bukan, tadi kan kami jelaskan ada SK 173, kemudian ada SK 878, kemudian yang terakhir di 2016 ada SK 903. Berarti hanya itu saja. Iya. Hanya itu saja. Kemudian untuk Provinsi Riau ada namanya RT/RW, ya, RT/RW 1094. 1094. Kemudian tadi Ali sudah menjelaskan bahwa ada dilakukan pemandu serasian. Nah, pemandu serasian yang dilakukan pada saat itu suatu tindakan dalam hal apa? Apa maksud dan tujuannya pada saat itu? Untuk penyesuaian antara tata ruang provinsi RT/RW dengan pola ruang kehutanan tadi, kawasan hutan tadi. Nah, kemudian pada saat dikeluarkannya Perda 1094, posisi kawasan hutan yang ada itu apakah tetap berpedoman kepada TGHK? Bagaimana? Kalau menurut saya terkait dengan pola ruang Provinsi Riau tetap mengacu ke SK 173. Pola ruang ini menentukan apa? Apakah dalam hal ini menentukan? Kita kan berbicara dari status kawasan, ya, status kawasan, statusnya apakah ini hutan, apakah APL atau segala macam. Pada saat kita berbicara status, apakah kita berpedoman kepada apa yang ditetapkan dalam TGHK atau ada ketentuan lain dalam hal status? Nah, saya berbicara masalah status saja. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan status lahan, status lahan kan hanya ada dua, antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan, seperti itu. Nah, yang menentukan status itu, apakah itu hanya berpedoman kepada apa yang diatur yang namanya dalam TGHK? Ya, untuk pola ruang kehutanan mengacunya ke TGHK tersebut. Nah, kemudian pada saat adanya Perda 1094 yang kemudian dipadu serasikan. Nah, apakah Perda 1094 pada saat itu diterbitkan, ya, ada posisi rencana tata kota Pekanbaru, Riau segala macam ini mau ditaruh ini untuk banyak di sana ada perindustrian, ada pertanian, ada perkebunan, ada pemukiman. Nah, apakah pada saat terbitkan Perda 1094 tersebut itu merubah status kawasan yang sudah sebutkan tadi? Tidak merubah status. Nah, kemudian kapan status kawasan, ya, berubah? Tadi kan disebut ada kemudian dilakukan padu serasi antara 1094 dengan TGHK. Nah, kemudian barulah terbit perubahannya di tahun 2014. Apakah 2014 ini muncul setelah dilakukan padu serasi dengan 1094? Iya, betul. Betul. Laporan analisis transaksi virtual, gitu ya. Oke, itu barangkali penuntut umum. Silakan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk meminta pendapat beliau ini. Oke. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, untuk ahli kami langsung aja kepada terkait dengan keilmuannya, materinya, karena kalau untuk dasar segala macam mungkin kita sudah sama-sama sering ketemu dengan ahli ini. Jadi langsung aja saudara ahli terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Bisa ahli gambarkan secara umum apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang tersebut, kemudian pengaturannya bagaimana? Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Tindak pidana pencucian uang yang saya disebut kemarin membeli, yaitu perbuatan, upaya, tindakan apapun juga bentuknya yang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau
Jadi ada hasil kejahatan disembunyikan asal usulnya sehingga seolah kelihatan merupakan harta yang berasal dari Indonesia. Ini pertama kali diatur di tahun 15 tahun 2002 yang layak 17 April 2002. Diaturlah kriminalisasi TPPU dan yang sekarang berlaku adalah nomor 8 tahun 2010 satu-satunya undang-undang TPPU yang pada bulan Oktober tahun 2010. Ya, oke, ahli. Tadi dari pengertian tersebut bahwa tindak pidana pencucian uang ini adalah upaya untuk memberikan harta benda hasil dari kejahatan. Nah, berarti untuk bisa menyampai ke tindak pidana pencucian uang tentu harus ada tindak pidana asal, ya, dengan tindak pidana asal atau predikat krim. Nah, untuk hal ini pada saat misalnya penyidik menemukan hal ini, pada saat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana asal, dalam hal ini korupsi misalnya. Nah, kemudian ditemukan adanya relasi atau bukti yang mungkin ini adanya suatu tindak pidana pencucian uang. Nah, apakah hal ini dapat dilakukan bersama-sama, kemudian sampai ke semua tingkat mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan, atau bagaimana? Kalau penyidik tindak pidana asal menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU menurut pasal 75 undang-undang 2010, idealnya itu harus digabungkan karena ada gabungan tindak pidana atau kursus realis, ya. Ada perbuatan lebih dari satu, pelanggaran undang-undang yang berbeda, ringkus berbeda, lokusnya biasanya juga berbeda juga. Jadi harus digabungkan sudah berada cepat, sederhana dan biayanya. Idealnya harus digabungkan, idealnya. Nah, ada kasus tertentu tidak digabungkan memang, tapi idealnya seperti itu. Nah, berarti kan idealnya digabungkan, bahkan ada menyebutkan bahwa ada penggabungan atau realis terhadap dalam suatu penanganan tindak pidananya. Nah, pada saat hal itu terjadi, apakah juga memberikan akibat dalam hal pemidanaannya? Apakah dengan ada penggabungan ini juga berlaku terkait dengan teori penggabungan yang sesuai dengan KUHP? Apakah ada penambahan atau bagaimana terkait dengan pidananya? Ini terkait dengan pemidanaan 46566, ya, tapi lebih mendekati yang 65 ya. Jadi yang terberat 2/3. Memang pernah terjadi pemidanaan dengan pasal 66, ya. Pak Joko Sarwoko dulu dua majelisnya pada kasasi memutuskan dikenakan 66, ditambahkan saja korupsi 6 tahun, kasusnya Basi, TPPU 6 tahun. Ada juga beberapa tepat seperti itu, lebih tepat ke 65, jadi absorpsi yang terberat plus 3. Itu keadaan pemidanaan. Oke. Nah, tidak. Nah, apakah dalam tindak pidana pencucian uang, ya, kemudian penuntut umum atau hakim kemudian memutuskan apakah ini dirampas atau tidak? Nah, ini bagaimana? Apakah hanya sebesar kalau untuk tindak pidana korupsi, ya kan, itu terbatas kepada akibat yang ditimbulkan. Nah, kemudian pada saat kita berbicara tentang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena kan di sini ada perubahan, ada perputaran, ada perpindahan yang mungkin ini juga bisa menghasilkan lagi, misalnya diputarkan, dipindahkan, ditempatkan di berbagai macam tempat. Yang kemudian pada saat yang ditempatkan tersebut dia juga bisa menghasilkan hasil lagi, sehingga malahan jumlahnya semakin bertambah. Nah, apakah hanya terkait dengan hasil dari tindak pidana asal tadi yang bisa dikejar melalui tindak pidana pencucian uang? Apakah juga berikut dengan hasil tadi yang juga menghasilkan lagi? Bagaimana? Jadi ada beberapa varian, ya.
Pertama, kalau korupsinya cuma satu saja, korupsinya nilai 1 M, maka cuci uang secara umum 1 M ya. Tapi bisa juga terjadi korupsi lebih dari satu, seperti kasus Bahasim, dia memoral 1 M, tapi setelah kita lihat duitnya 60 sekian M. Lalu cuci uang berapa? Bukan 1 M, dua dengan yang ditemukan hasil kejahatan tadi. Karena ada korupsi lain selain yang 1 M. Kemudian yang ketiga ditanyakan ini, apakah hasil pengembangan dari hasil kejahatan juga bisa disita dilakukan? Bisa. Misalnya dia beli kebun sawit misalnya, ada hasilnya ya, dia teruang dari di situ ada bunganya. Dan setahu saya kami sudah kesepakatan pengembangan hasil kejahatan itu termasuk objek yang bisa disita. Ya sebagai kuhab ya 39 merupakan hasil kejahatan termasuk apa hasil pengembangannya, mungkin ada dividennya, ada bunga, ada hasil pertaniannya dan sebagainya, itu termasuk bisa disita. Jadi pada saat kita menghubungkan perkembangan pertumbuhan dari hasil tindak pidana tersebut, berikut dengan hasil-hasil tersebut juga dapat dilakukan penyitaan dan perampasan nantinya. Ya, karena dia bersumber dari sumber yang sama, yaitu hasil tindak pidana. Dulu sedikit. Oke, saya ambil lagi dulu. Kalau nanti kalau ada tambahan mungkin dari itu. Ini ahli kan ikut merancang lahirnya sebagai pemikir lah. Lahirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang, mulai dari undang-undang nomor 15 tahun 2002. Kemudian setahun kemudian diganti lagi 23, 25, 23. Nah, 25 atau 23. Kemudian diganti lagi 8 2010, udah 3 kali di undang-undang ini Pak. Kenapa sampai dalam kurun waktu yang tidak begitu lama lah di dalam ya penerapan, di dalam pelaksanaan undang-undang ini, pemberlakuan undang-undang ternyata sudah 3 kali diganti. Ada apa ini? So, apa ini masalahnya? Jadi kenapa kok diganti sampai 2 kali? Jadi saya 3 undang-undang. Memang jadi sumber utama undang-undang TPPU ini berasal dari 2 konvensi tadi, Convention Illicit and Narcotic and Psychotropic Substance, yang sudah diratifikasi nomor 7 tahun 2020. Kemudian ada Konvensi UN Convention Internasional Organisasi Lain yang diratifikasi nomor 5 tahun 2009. Jadi tidak cukup hanya meratifikasi, tapi harus dimasuk ke dalam undang-undang. Yang pertama nomor 15 2002. Nah, karena kita hidup dalam pergaulan internasional, undang-undang kita dinilai ternyata banyak kelemahan. Misalnya di pasal 2 yang lama, untuk dapat mendapatkan cuci uang nilainya harus 500 juta ke atas. Jadi kalau itu ke bawah, bukan cuci uang, kalau 15 2002. Wah itu dikritik dalam ketua di Brisbane bilang, dari Pakistan bilang dirty money. Uang haram, nggak bisa Anda bilang di bawah 500 juta itu tidak haram, tidak cuci uang. Jadi banyak sekali penilaian ya. Menilai undang-undang. Kemudian preventif tidak pidana asal di undang-undang yang lama itu sekitar 25. Kalau sekarang itu pidana asal itu tidak terbatas. Diuruskan 25 dengan rincian, yang penting kemudian 26 dibuka. Bahwa tidak pidana lain yang ada yang akan bermanfaat 4 tahun atau lebih bisa melahirkan tidak pidana pencucian uang. Dan banyak kelemahan lain sehingga dalam waktu kelemahan itu tadi, apakah kelemahan itu dengan membandingkan undang-undang TPPU di negara lain atau karena tidak efektif berlakunya di masyarakat? Bagaimana? Jadi kita ada standar internasional selain 2 konvensi tadi, ada namanya 40 recommendation dari Financial Action Task Force on Money Laundering, 40 best practice dalam mencegah pemberantasan cuci uang. Terus 2 konvensi itu dijadikan ukuran utama yang selalu dipakai untuk menilai undang-undang kita. Sudah itu dibandingkan juga dengan negara lain, karena setiap negara dilakukan assessment secara periodik oleh Financial Action Task Force on Money Laundering ataupun Asia Pacific Group on Money Laundering. Kalau dia banyak kekurangan disuruh ubah. Undang-undang 2003 pun
masih banyak kekurangan, misalnya waktu itu reporting parties ya, ya pelapor belum mengikuti profesi advokat, ya itu belum masuk mungkin. Jadi pada waktu pergantian tahun 2003, Ya. dari 2002 ke 2003 itu Undang-Undang 2002 itu sudah efektif berlaku atau bagaimana? Masih dalam kajian-kajian juga? Sudah ada kasus yang di Medan, seorang mahasiswa menipu, menjual melalui online, tapi barang tidak jelas. Sudah ada itu ya. Sudah ada. Cuma belum optimal, masih banyak kekurangannya. Dan di sana termasuk perumusan deliknya. Ya, kurangnya di mana salah satunya? Salah satunya misalnya kalau dulu ada dengan sengaja ya, yang diketahui juga pasal pidana dengan tujuan menimbulkan itu terlalu banyak offset. Akhirnya Harga sekalian dijelaskan. dalam pencucian uang sulit untuk dijangkau. Terusnya, Ya itu salah satu kesulitan bergabung, kemudian itu terlalu banyak karena buktikan karena semua eksplisit dengan sengaja memanfaatkan yang diketahui atau baru menduga itu menyangkut offset juga. Dengan tujuan menyelamatkan ini lagi bukti sampai 3 seperti itu. Tidak sekarang tidak ada 3 seperti itu, cuma ada diketahui atau diduga dan tujuan menyelamatkan. itulah. Itu salah satu yang prinsip dan Kemudian tahun 2003 diganti juga Undang-Undang 2002 diganti 2003. ya, ya. Apakah Undang-Undang 2003 itu sudah berlaku berapa lama? Kalau tahun 2002 itu 17 April 2002. Ya, ganti lagi 2010. 7 tahun lah. September lah, nggak sampai tahun ini kita. Ya. Ya. Apa kelemahan dari Undang-Undang 2003 itu? Ya, Salah satunya masih ada kesengajaan di situ. salah satunya misalnya pengertian transaksi keuangan mencurigakan. Di situ terbatas ya, transaksi minimal profile, kemudian yang juga berasal dari tindak pidana. Kemudian yang belum tercakup itu adalah transaksi yang dilakukan atau bakal dilakukan tapi diduga terkait hasil pidana itu belum masuk ya. Misalnya gini, ada contoh di Surabaya. Percobaan maksudnya, percobaan dilakukan. Ya, misalnya contoh di Surabaya ada seorang pejabat yang minta uang ke Bank Jati, satu koper dikasih formulir. Pada waktu mengisi dia ada baca sumber dana dari mana. Dia marah-marah nggak jadi dikasih. Ini juga dilaporkan menurut bagian transaksi pilihan yang ada di pasal 1 dan 5. Itu belum tercantum sebelumnya, belum tercantum. Kemudian reporting parties, dia menyampaikan laporannya, profesi produk tertentu, car dealer, real estate agent, itu semuanya belum masuk di 2003 itu, ada yang masuk di 2008 ya. Kemudian deliknya kalau di 2005 itu dibuat ABCD-nya yang ini sekarang dijadi satu. Pasal 3 itu tidak pakai ABC lagi. Kalau dulu pakai ABC sampai A karena dianggap lebih Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang 8 tahun 2010, oke, apakah undang-undang yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau bagaimana? Bukan. Sudah dicabut. Dalam suatu undang-undang terhadap lahirnya undang-undang yang baru, undang yang lama, ada di bagian bawah, di bagian akhirnya itu dinyatakan apakah berlaku atau tidak berlaku atau bagaimana? Ya dalam ketentuan penutup Undang-Undang 8 2010, undang yang lama dicabut, semuanya dicabut. Jadi yang baru hanya satu saja, Undang-Undang 8 2010. Walaupun demikian, kita atur di pasal 95. Nah, itu dia. Kalau ada tindak pidana yang terjadi pada waktu yang lalu, dan waktu undang-undang masih berlaku, maka kita diduga undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Nah itu prinsip karena lex tempore delicti. Ya, tempus delicti-nya. Lex tempore delicti. Ini yang ini berpendapat ya, antara lain seperti kasus Akil Mukhtar ya. Akil Mukhtar itu periodenya bukan hanya 8 2010, tapi juga undang yang lama 22. Lalu dia menggugat ke MK. Kenapa saya dipidana pakai yang lama dan baru? Dengan undang-undang yang lama masih bisa. Masih bisa. Kalau baru sudah bisa. berlaku undang-undang 8 2010, itu harus clear dulu. Jadi ada prinsip lex tempore delicti. Iya. Peraturan yang Itulah keistimewaan dari undang-undang TPPU. Dari Ya, kenapa kita cantum pasal 95? Karena dulu ada kasus tim gabungan pemberantasan korupsi. Waktu ada seseorang melaporkan 2 orang mati terkait kasus korupsi. Bukti dari ini Undang-Undang 371 sudah dicabut oleh Undang-Undang 3199.
Sehingga waktu dibebaskan sih terdakwa. Janganlah hakim contohnya. Kita menghindari itulah waktu kita pasal pasal 65 ini. Ya, oke. Ya. Iya, kita sorenya agak sedikit santai lah. Ya. Soal resmi dari dan integrasi ini diumum dilakukan. Pertanyaan selanjutnya tadi terkait proses baik penyidikan maupun penuntutan tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan saya, siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang? Ya, sudah putusan MK 30 bulan Juni 2021 seluruh penyidik PPNS, penyidik Polri, penyidik militer berhak berwenang menyidik TPPU. Itu putusan MK terakhir yang menghilangkan penjelasan pasal 74 Undang-Undang 2007. Semuanya bisa menyidik. Baik, yang terakhir saudara ahli terkait proses penyidikan tadi yang sudah dijelaskan juga. Nah, saya coba berilustrasi ketika ada suatu kasus yang kemudian predikatnya itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, di mana dalam tindak pidana korupsi itu ada dua unsur di situ, kerugian negara dan kerugian negara. Ketika kedua-duanya terbukti, dan kemudian semua aset yang dilakukan penyidikan, baik tahap penyidikan maupun ketika ada penyidikan proses penuntutan, apakah itu dapat dirampas semua sebagai aset yang kemudian tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa di persidangan? Ya, sudah pada 39 ya. Apa saja yang dapat disita, hasil kejahatan yang dipakai untuk melakukan kesalahan, kemudian hal-hal lain sudah banyak dulu apa saja yang sudah disita yang perkara tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa waktu cuma desa itu bisa disita dirapor ke negara gitu. Tapi kalau terdakwa berhasil membuktikan sumber desa misalnya dari warisan atau apapun lalu, terdakwa berhak juga memperoleh pengembalian dari aset yang sudah disita tadi. Yang penting dia buktikan sumbernya memang sah. Baik, yang paling terakhir terkait pembuktian terbalik tadi. Apakah ahli bisa memaparkan bagaimana proses yang mestinya yang biasa terjadi dan dilakukan oleh pihak tindak pidana terdakwa untuk membuktikan pembuktian bahwa dia tidak melakukan tindak pidana pencucian uang atau untuk menyelamatkan aset dia. Nah, bagaimana apa yang sering terjadi? Ya, proses itu di persidangan. Pada waktu meminta terdakwa silakan, waktu pledoi silakan juga dan juga ya proses upaya hukum silakan pembuktian terbalik bisa dilakukan setiap saat oleh terdakwa. Tapi dibuktikan hanya satu saja. Kewajiban terdakwa itu mungkin bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara yang sudah disita itu bukan berasal dari tindak pidana. Itu saja yang dipastikan. Yang mana tetap perlu itu membuktikan perbuatan, bukti siapa, yang seriannya di mana, itu tetap penuntut umum. Kalau terdakwa hanya satu, sumbernya bukan berasal dari tindak pidana. Kapan waktunya banyak sekali kesempatan. Boleh punya terdakwa, mau perjalanan, mau silakan. Kalau tidak cukup waktu, karena banyak sekali asetnya, silakan dibuka sesi tersendiri kemudian terbalik oleh terdakwa silakan. Baik, saya sedikit tambahkan. Dalam alat bukti kan, di tindak pidana itu diatur tentang 5 alat bukti dan bukti elektronik. Nah, dalam rangka pembuktian terbalik ini, apakah harus mengacu pada KUHP atau aturan-aturan lain terkait pembuktian? Penjelasan di Undang-Undang 8/2010, dia kemudian bukti ada dalam hukum acara kita 184 KUHP, untuk Undang-Undang ITE pasal 5 ada alat bukti elektronik di situ dipakai. Di Undang-Undang TPPU juga ada bukti di pasal 74 yang dipakai saja. Semua alat bukti yang dimungkinkan oleh hukum acara dipakai.
Artinya alat bukti yang digunakan oleh pihak terdakwa sendiri tetap mengacu di alat bukti yang 184 itu buat. Bukan hanya 184. Bukan hanya 184. Baik, terima kasih majelis. Itu aja Pak Surya dan Madi. Iya, makanya Pak, bukan Pak Surya dan Madi aja yang selesai, kami juga bisa Pak Jaksa apalagi, ya kan? Habis perkara ini perkara apa lagi ya kan? Oke, begitu ya. Dari penasihat hukum ada Cukup majelis, terima kasih. Kita tunda hari Rabu Pak, tanggal 11 jaga kesehatan.